Saya bermohon kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI agar anak saya diberi keadilan, Pak. Saya bermohon kepada Bapak. Imanetnya saya memohon kepada Bapak lagi, saya memohon ini, Pak. Komisi 3 DPR RI bukan saja menilai penerapan kebijakan secara umum, tapi juga menanggapi kasus-kasus yang menyentuh rasa keadilan masyarakat. Kami meminta Saudara Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan untuk menegur Oknum Jaksa Penuntut Umum Muhammad Arfian di Pengadilan Negeri Batam kemarin yang secara tersirat tapi sangat lugas menyatakan masyarakat dan DPR mengintervensi kasus tuntutan mati terhadap Fandi Ramadan. Perlu digarisbawahi bahwa bukan hanya DPR selaku pembuat undang-undang dan pengawas kerja penegak hukum yang bisa memberikan sikapnya kepada pengadilan. Masyarakat juga bisa menyampaikan sikapnya pengadilan, termasuk dalam bentuk amicus curiae atau sahabat pengadilan. Inti kasusnya adalah bahwa si anak ibu ini malah kebetulan D4 pendidikan kapal. Jadi memang profesinya begitu. Lulusan Universitas D4 bidang mesin ya. Oke. Dia melamar ke suatu agen, dia melamar resmi ke suatu agen dan akhirnya diterima. Dan si agen ini mengatakan bahwa nanti kaptennya si ini, tapi si anaknya ini tidak pernah ketemu kaptennya. Tidak pernah ketemu dan tidak kenal. Barulah berangkatlah mereka karena katanya kan ini kan kapal ini di Thailand. Berangkatlah si Fandi ini ke rumah si kapten tanggal 1 Mei. Itulah pertama kali dia kenal sama kapten, diantar oleh ibu ini. Ya, di depan rumah dada-dadaan berangkat ke Thailand dan karena kapalnya katanya belum siap 10 hari penuh diinapkan di hotel. Mulailah kapalnya itu, mereka memasuki kapal tanggal 14. Menurut kontrak, harusnya kapalnya North Star namanya. Tahu-tahu dibawa speedboat, dibawa ke kapal Sea Dragon. Ya. Jadi dari lamaran sama kapalnya berbeda. Ya, baru mereka berangkat, dibawalah si Fandi ini ke tengah laut, naiklah ke kapal ini. Kemudian mutar, 3 hari kemudian, yaitu tanggal 18 Mei, datanglah kapal nelayan, ya, kapal nelayan yang membongkar 67 kardus. Karena memang orang tidak banyak, oleh si kapten diperintahkan semua awak kapal untuk estafet memasukkan. Dan si anak ibu ini bolak-balik nanya, ini apa? Dan itu diakui oleh si kapten. Kebetulan kaptennya juga orang Batak, marga Sirait, wakil kaptennya juga orang Batak, marga Tambunan. Si kapten ini ngaku bahwa itu adalah uang dan emas. Itu pengakuannya. Ya, ini kapal harusnya berangkat dari Thailand menuju Filipina. Tapi lewat dari perairan Indonesia di Tanjung Karimun, ketangkap sama BNN sama bea cukai. Disitulah duka cita itu mulai. Dan di persidangan, si kapten juga mengakui bahwa memang si anak ini nanya berkali-kali, ini apa isinya. Tapi tiba-tiba dituntut sekarang hukuman mati. Sekian dari saya dan dilanjutkan oleh ibunya Pak. Silakan Ibu Nirwana ya. Silakan Bu. Anak saya melamar di kapal Thailand, kapalnya kapal kargo ditawari, Pak. Tiba-tiba sampai ke Thailand, diinapi di hotel, menunggu di sana. Anak saya bertanya, kok kita nggak naik-naik cab? Dibilang kapten, kita menunggu kapal yang ditawari sama kita, kapal kargo. Entah macam mana, ditanya lagi sama anak saya, kapalnya belum siap kita diperintah bawa kapal yang satu ini, kapal tanker. Kapal tanker bermuatan minyak. Jadi anak saya yang ikutlah Pak
ngikut. Terus orang itu naik, saya tak tahu entah naik dari mana, naik kapal orang itu. Kira-kira ada entah 3 hari, saya dengar anak saya tertangkap membawa narkoba. Makanya kami sebagai orang tua, kami terkejut, Pak. Kok bisa dia bawa narkoba? Kapalnya kok bisa jadi kapal tanker? Dijanjikan kapalnya kapal kargo. Di kontrak kerjanya pun kapal kargo. Jadi saya selaku orang tua, saya mohon keadilan sama Bapak, membantu saya untuk menyelesaikan masalah anak saya ini, Pak. Saya mohon, Pak, karena saya tanya anak saya, dia tidak mengetahui barang itu, Pak. Saya tanya, jadi tahunya dari mana? Setelah penangkapan, Mak, barulah tahu saya itu bawahnya itu narkoba. Jadi apa kamu nggak bertanya? Saya tanya, waktu barang itu masuk, disuruh kapten kami mengangkat. Begitu saya angkat, saya udah nggak enak. Saya bilang sama kawan, ya kok ini barangnya, tapi kita mau bawa minyak. Kalian nggak curiga? Kenapa Andi? Ini tak betul lagi. Masa kapalnya bawa ini kotak-kotak, ini tak betul lagi. Mana tahu ini isinya bom. Itu anak saya bilang, Pak. Jadi kata kawan-kawannya. Dan itu dalam persidangan, ucapan dari anak ibu diakui oleh si kapten dalam persidangan. Iya, Bahwa Pak. memang si anak ini. Terkonfirmasi ya, Pak. Ya, ditanya di sidang, si kapten maupun ada wakilnya Pak Tambunan mengakui memang si anak ini bertanya ini apa. Oke. Gitu. Tapi di persidangan si kaptennya tiba-tiba ngaku bahwa isinya dia taunya emas dan uang. Iya. Jadi bagaimana mungkin 4 triliun, ya 4 triliun dia nggak tahu, dia dipercaya oleh si kapten, oleh si pemilik kapal. 4 triliun nilainya. Mungkin masih ada, silakan. Sudah itu paginya nggak enak dia, didatanginya kaptennya ke atas, ditanyanya, Cap, itu barang apa? Ayo kita periksa. Mana tahu itu entah bom. Enggak Di, katanya itu uang sama emas. Jadi disambung anak saya lagi, kalau itu uang sama emas, Cap, kenapa dimasuki di ruang palka? Saya tak tahu ruang palka itu apa, Pak. Kenapa dimasuki situ? Enggak apa-apa Di, biar aman katanya. Begitu anak Jadi saya itu bilang. diakui di persidangan. Iya, diakui semua kawan-kawannya, kapten pun mengakui, Pak. Udah itu si Pandi disuruh lagi mencopot di bendera. Dibantah bikin anak saya lagi, Pak. Kenapa dicopot lagi benderanya, Cap? Apa nanti enggak bermasalah? Setahu saya kalau belayar, kapal kita belayar tak boleh dicopot di benderanya. Enggak apa-apa, kata si kapten. Selagi kita belayar enggak apa-apa, nanti kita ganti. Benderanya udah jelek, dibilangnya gitu. Anak saya enggak sanggup menaikkan ke atas itu, Pak, mencopot benderanya, digantilah sama si Leo. Barulah itu tercopot benderanya. Itulah terus, Pak, enggak lama kami dapat informasi tertangkaplah kapalnya. Begitulah cerita anak saya. Saya bermohon kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI agar anak saya diberi keadilan, Pak. Saya bermohon kepada Bapak. Imanetnya saya memohon kepada Bapak lagi, saya memohon ini, Pak. Ya, cukup. Pak.